Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia kecerdasan manusia dalam dunia kedokteran. Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta-fakta medis, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu dengan berbagai jenis kecerdasan untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Yuk, kita bahas bagaimana jenis kecerdasan ini berperan dalam dunia kesehatan dan mengapa mereka begitu penting. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi dokter yang hebat? Tentu saja, pengetahuan medis itu penting banget. Tapi ternyata, lebih dari sekadar buku teks dan ujian. Menjadi dokter yang hebat adalah tentang bagaimana kita terhubung dengan pasien secara manusiawi, memahami ketakutan dan kekhawatiran mereka, dan membuat mereka merasa didengarkan. Nah, karena itulah hari ini kita akan membahas berbagai sisi kecerdasan dalam dunia kedokteran. Dan bagaimana hal itu secara langsung memengaruhi kualitas perawatan yang kita berikan setiap hari. Kita mulai dengan kecerdasan kognitif, fondasi dari praktik kedokteran. Ini adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah yang rumit. Seperti seorang detektif, dokter menggunakan kecerdasan kognitif mereka untuk mengumpulkan petunjuk dari riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan hasil tes untuk membuat diagnosis yang akurat. Setiap pasien itu unik, dan tidak ada pendekatan yang sama untuk semua orang dalam dunia kedokteran. Itulah mengapa dokter mengandalkan kecerdasan kognitif mereka untuk menyesuaikan rencana perawatan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pasien. Ibaratnya seperti menyusun puzzle, dengan hati-hati mempertimbangkan semua kepingannya untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang kesehatan pasien. Tapi ingat, kecerdasan kognitif bukanlah bakat yang statis. Ini adalah sesuatu yang bisa terus kita kembangkan sepanjang karir kita. Entah itu dengan menghadiri konferensi, membaca jurnal medis, atau belajar dari rekan sejawat, dokter adalah pembelajar seumur hidup, selalu berusaha untuk memperluas pengetahuan dan mengasah kemampuan diagnosis mereka. Pernah dengar tentang kasus-kasus rumit di mana dokter seperti punya indera keenam dalam memecahkan misteri medis? Nah, itulah kecerdasan kognitif yang terasah dengan baik. Hasil dari dedikasi, pengalaman, dan hasrat yang tulus untuk memahami kompleksitas tubuh manusia. Sekarang, mari kita bahas tentang kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi kita sendiri, sekaligus peka terhadap emosi orang lain. Dalam dunia kedokteran, ini berarti empati, kasih sayang, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pasien. Bayangkan, kamu adalah seorang pasien yang sedang menghadapi diagnosis yang sulit. Kamu takut, kewalahan, dan kamu butuh seseorang yang tidak hanya memahami kondisi medismu, tetapi juga mendengarkan ketakutan dan kekhawatiranmu dengan penuh kasih sayang. Disinilah kecerdasan emosional berperan penting. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara dokter dan pasien dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada hasil kesehatan. Ketika pasien merasa didengarkan, dipahami, dan dihormati, mereka cenderung lebih patuh terhadap rencana perawatan dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan mereka. Jadi, kecerdasan emosional bukan hanya tentang bersikap baik, ini adalah aspek penting dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, yang memperhatikan kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Ini tentang menciptakan ruang aman untuk komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya adalah kecerdasan sosial, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang kuat. Dalam dunia kesehatan, ini berarti kerja tim lancar dan kolaborasi yang baik di antara berbagai profesional medis. Bayangkan rumah sakit sebagai ekosistem yang kompleks, di mana dokter, perawat, apoteker, teknisi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Seperti orkestra yang terkoordinasi dengan baik, setiap anggota memiliki peran penting dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai keselarasan. Kecerdasan sosial membantu dokter memahami perspektif dan keahlian profesional kesehatan lainnya, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan percaya. Hal ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan rekan kerja dengan aktif, dan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik bagi pasien.
Pada akhirnya, kecerdasan sosial memastikan terciptanya lingkungan yang kohesif dan suportif, di mana setiap orang merasa dihargai dan diberdayakan untuk menyumbangkan keterampilan dan pengetahuan unik mereka. Ini tentang menyadari bahwa kita semua berada dalam satu tim, bekerja menuju tujuan yang sama. Kita hidup di era kemajuan teknologi yang luar biasa, dan dunia kedokteran pun tidak ketinggalan. Dari kecerdasan buatan hingga operasi robotik, lanskap dunia kesehatan terus berkembang. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat, dan kecerdasan manusialah yang memandu penerapannya. Contohnya, alat diagnostik berbasis AI. Mereka dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia, membantu dalam deteksi dini dan diagnosis yang lebih akurat. Namun, tetaplah dokter yang menafsirkan temuan tersebut, mempertimbangkan kondisi individual pasien, dan pada akhirnya membuat keputusan pengobatan. Teknologi dapat meningkatkan kemampuan kita, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan manusia, empati, dan penilaian etis yang menjadi inti dari dunia kedokteran. Adalah tanggung jawab kita untuk memanfaatkan kekuatan teknologi sambil tetap menjaga elemen manusia yang tak tergantikan dalam dunia kesehatan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan adaptasi, kreativitas, dan komitmen kita untuk belajar sepanjang hayatlah yang akan memastikan kita menggunakan alat-alat ini secara bertanggung jawab dan efektif untuk kepentingan pasien. Sekolah kedokteran hanyalah awal dari perjalanan seorang dokter, bukan akhir. Dunia kedokteran terus berkembang, dengan penemuan, pengobatan, dan teknologi baru yang bermunculan setiap saat. Itulah mengapa komitmen untuk terus belajar sangat penting bagi setiap profesional kesehatan. Bayangkan seorang dokter yang berhenti memperbarui pengetahuannya setelah lulus dari sekolah kedokteran. Mereka akan mengandalkan informasi yang sudah usang, tidak menyadari kemajuan terbaru yang dapat sangat bermanfaat bagi pasien mereka. Pendidikan berkelanjutan bukanlah pilihan. Ini adalah tanggung jawab yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita rawat. Entah itu menghadiri konferensi, membaca jurnal medis, mengikuti kursus online, atau terlibat dalam penelitian, dokter adalah pembelajar seumur hidup. Kita didorong oleh rasa haus akan pengetahuan dan keinginan yang mendalam untuk memberikan perawatan terbaik, selalu berusaha untuk tetap terdepan. Dedikasi terhadap pembelajaran berkelanjutan ini memastikan bahwa kita dibekali dengan informasi dan keterampilan terbaru untuk membuat keputusan yang tepat, mengadopsi teknologi baru, dan pada akhirnya memberikan perawatan berkualitas tinggi untuk setiap pasien, setiap saat. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar dunia kedokteran. Seperti yang telah kita bahas, kecerdasan manusia dalam dunia kedokteran adalah sebuah jalinan indah yang dibentuk oleh berbagai elemen. Keterampilan kognitif, kedalaman emosional, kecakapan sosial, integrasi teknologi, dan rasa haus yang tak terpadamkan akan pengetahuan. Sinergi dari elemen-elemen inilah yang memungkinkan kita untuk menavigasi kompleksitas dunia kesehatan dan benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan pasien kita. Ingat, di balik setiap diagnosis, setiap rencana perawatan, dan setiap momen perawatan pasien, terdapat kekuatan kecerdasan manusia yang terus berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi lanskap dunia kedokteran yang selalu berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya.